Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan kita pada hari ini adalah menghargai orang lain. Ada orang yang tidak bisa menghargai orang lain karena memang dirinya sendiri kurang memiliki rasa berharga. Kasihanilah dia, orang seperti itu bukan musuhmu. Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Rasa hormat baru bisa muncul ketika kita respek terhadap seseorang. Itu sebabnya kebanyakan dari kita sulit menghormati orang lain karena yang dilihat adalah kekurangannya. Efesus 5 ayat 21 berkata, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus." Salah satu cara menjalani kehidupan yang lebih baik adalah dengan memberi penghargaan kepada orang lain tanpa memandang kedudukan sosialnya. Ingatlah, satu saat Anda pasti akan membutuhkan bantuannya. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, "Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Jangan permainkan harapan orang lain sekalipun Anda pernah tersinggung darinya. Sebab kasih yang ada dalam dirimu sanggup mengatasinya, tanpa Anda harus berjuang untuk melupakannya. Yohanes 15 ayat 17 berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Ingatlah, takdir selalu punya cara yang tidak terduga. Orang yang sering kita abaikan bisa jadi tiba-tiba menjadi penyelamat kita. Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi pengantara Dia untuk memberkati kita. Ulangan 27 ayat 16 berkata, "Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin." Seorang anak bisa sangat berhasil mengalahkan posisi dan kedudukan orang tuanya. Namun jangan coba-coba karena keberhasilanmu lalu Anda memandang rendah mereka. Ketahuilah, Anda sudah terkutuk selagi Anda masih hidup. Kejadian 16 ayat 4 berkata, "Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu." Mungkin Anda saat ini lebih sukses dan lebih berhasil, tetapi jangan pernah memandang rendah orang lain, entah itu mantan majikanmu, mantan gurumu, mantan pembinamu, sebab melalui merekalah jalan Tuhan sampai kepadamu. 2 Samuel 6 ayat 16 berkata, "Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya." Gara-gara Mikal merendahkan Daud suaminya, dia menjadi mandul. Pokoknya jangan suka merendahkan orang lain. Bisa mandul kehidupanmu, mandul berkatmu, mandul pula kehidupan rohani dan jasmanimu. Lukas 18 ayat 10 berkata, "Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai." Lukas 18 ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Setinggi apapun kedudukan keagamaanmu, jangan sok memandang rendah kerohanian orang lain. Sebab di mata Allah, sebab hal itu tidak menjamin rohani Anda lebih benar dan lebih tinggi dari orang lain. Obadya 1 ayat 12 berkata, "Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya." Ya Tuhan, ampunilah kami yang begitu mudahnya memandang rendah orang lain. Ubah mata hati kami agar bisa belajar menghargai orang lain ataupun kedudukan sosialnya. Karena Engkau saja sebagai Tuhan tidak pernah memandang rendah kami, melainkan begitu menghargai kami, walaupun kami ini bodoh, miskin, dan telanjang. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.